Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah tercinta kita, mata kuliah Perkembangan Fisik, Motorik, dan Seni Anak Usia Dini. Walaupun masih secara daring, laki-laki online, gitu ya. Semoga saya berharap teman-teman masih tetap semangat, masih tetap lancar terus perkuliahannya, nggak lesu, nggak loyo gitu ya, walaupun masih daring. Dan semoga nanti perkuliahan lancar sampai di akhir perkuliahan nanti. Begitu, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang baru lagi, yaitu adalah perkembangan motorik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan fisik anak usia dini. Jadi kita sudah bahas fisik itu apa, kayak gitu. Masih ingat enggak fisik itu apa? Nah, fisik itu ternyata tubuh ya. Tubuh anak gitu ya. Jadi segala sesuatu yang ada di tubuh anak itu adalah perkembangan fisik. Jadi kalau tubuh itu yang terlihat di luar seperti kepala, tangan, kaki kemarin yang sudah dibahas, ataupun di bagian dalam. Bagian dalam itu ada otak, ada syaraf, ada otot, ada organ-organ dalam seperti jantung, paru, itu adalah fisik juga pada anak. Nah, kemarin kita sudah belajar apa saja yang mempengaruhi faktor perkembangan dan pertumbuhan fisiknya itu. Ternyata banyak sekali faktor. Nah, hari ini kita mau membahas tentang motoriknya. Nah, ternyata antara fisik dan motorik, kemarin yang sudah dijelaskan, itu seperti Adam dan Hawa. Seperti jodoh yang tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, fisik dan motorik ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena antara fisik dan motorik itu saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Nah, ini recalling aja ya materi yang kemarin. Nah, kemudian kita mau bahas tentang motorik. Motorik itu apa sih? Kemudian apakah ada prinsip-prinsip yang mempengaruhi motorik ini bisa berkembang atau tidak? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Nah, motorik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, motorik itu apa sih? Motorik itu berasal dari kata motor. Nah, kalau gerak, nah ini hampir sama ya, motorik dan gerak itu sama. Gerak itu movement atau pergerakan atau perbedaan. Jadi ada berbagai macam tokoh yang mendefinisikan motorik itu seperti apa. Jadi kalau menurut Gallagher, jadi itu motorik itu sendiri itu adalah perubahan aktual yang terjadi pada bagian tubuh yang dapat diamati. Jadi ada perubahan, ada sesuatu pergerakan yang dapat diamati oleh seseorang dari bagian tubuh anak. Jadi ketika ada perubahan yang terjadi dari tubuh anak itu adalah motorik. Ya kayak tadi, ada sebuah pergerakan yang terlihat. Nah, itu juga merupakan motorik. Nah, ini juga ada tokoh yang lain juga yang menyatakan bahwa Conger dan Ross itu merujuk bahwa motorik ini itu perkembangan otot tubuh dan kontrol pada diri anak. Jadi, faktor biologis dan mekanis yang mempengaruhi gerak seseorang, gerak anak itu adalah definisi dari motorik itu sendiri. Jadi kemarin yang sudah saya jelaskan bahwa motorik itu adalah pergerakan, perubahan. Nah, ini kan penggunaan otot dan tubuh anak untuk mengubah posisi dan perpindahan lokasi. Jadi ada pergerakan di sana, ada perubahan di sana. Ketika ada sesuatu yang bergerak, ada pergerakan, itu yang dinamakan sebagai motorik. Jadi ketika selama kita bergerak, itu adalah kegiatan motorik. Begitu. Nah, kemudian apa sih fungsinya dari perkembangan motorik ini? Jadi, perkembangan motorik untuk anak usia dini itu sangat penting, sangat krusial. Dan fungsinya untuk apa? Yang pertama, anak dapat menghibur dirinya sendiri dan memperoleh perasaan senang. Itu yang pertama. Jadi, dari anak melakukan kegiatan bergerak ke sana kemari, itu anak bisa membuat dirinya itu menjadi bahagia dan senang. Nah, ini sesuai dengan karakteristik anak. Karakteristik anak yang pertama itu adalah anak adalah individu yang aktif. Aktif itu aktif bergerak, aktif melakukan sesuatu. Nah, ketika dia itu
tempatkan di sesuai tempatnya, sesuai fitrahnya. Fitrah itu ya tadi, fitrah anak itu untuk bergerak, untuk aktif. Ketika dia disesuaikan dengan fitrahnya untuk bergerak, dia akan merasa senang, merasa puas, merasa inilah diriku, nah inilah aku. Karena anak memang harusnya itu aktif dan tidak terkekang seperti itu. Jadi ketika anak memperoleh kegiatan motorik, ini adalah sebagai sumber healing bagi anak, sumber perasaan senang, sumber rasa nyaman bagi anak, kayak gitu. Jadi ketika ada anak yang lari-lari, kemudian ada anak yang bergerak ke sana kemari, itu jangan sampai kita itu membatasinya. Yang dilakukan apa? Yang pertama adalah memfasilitasi. Contohnya anak lari-lari di dalam rumah. Kita kadang pusing ya, kok anak kok lari-lari terus nyebelin kayak gitu, kadang-kadang seperti itu. Nah, yang harus dilakukan seharusnya adalah memfasilitasi agar perasaan senang untuk berlari ini bisa tercurahkan. Contohnya, adik, kalau di dalam rumah nanti kalau lari-lari bisa jatuh, yuk kita lari-lari ke lapangan atau cari ke tempat yang luas, ke suatu tempat gitu, untuk mereka bisa lari-lari, kemudian mencari teman-temannya, kemudian lari-larian ke sana kemari. Nah, itu yang seharusnya terfasilitasi oleh anak. Dan ini mirisnya teman-teman, kalau zaman dulu saya itu sering lihat anak itu main lari-larian, main main banyak sekali gobak sodor. Jadi mungkin teman-teman juga merasakan ketika masih kecil main kelereng, main banyak sekali. Terus tapi di era-era sekarang ini, apalagi selama pandemi COVID seperti ini, saya rasa anak-anak banyak terkekang di dalam rumah, kemudian bahkan di sekolah pun harus menggunakan gadget seperti kita sekarang ini. Akhirnya anak-anak tidak terfasilitasi untuk kegiatan motoriknya. Nah, ini yang menjadi berbahaya. Jadi anak itu merasakan rasa senang hanya karena melihat HP. Itu rasa senang yang palsu menurut saya. Yang yang nggak ada artinya, karena seharusnya fitrahnya anak itu ya tadi bergerak. Tapi kan sekarang yang gerakannya cuma jari aja ya, jari jemari. Itu hanya untuk lihat-lihat gitu aja. Nah, ini bagaimana, ini tantangan buat kita semua, bagaimana sih caranya mengaktifkan anak kembali, menyesuaikan dengan fitrahnya kembali. Itu yang menurut saya PR bagi kita semua. Nah, tentunya mata kuliah ini menjadikan mata kuliah yang tentunya bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagaimana mengatasi anak-anak yang sekarang di dalam rumah. Bahkan ibunya pun juga kadang-kadang bingung ya, ini anak kok nggak pernah main. Kalau zaman dulu, kalau main di luar itu disuruh masuk ke dalam rumah. Tapi kalau sekarang, pengen suruh main keluar aja itu susah sekali. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Kemudian yang kedua, anak dapat beranjak dari kondisi helplessness atau tidak berdaya ke kondisi yang independence atau bebas, tidak bergantung. Jadi anak itu kadang-kadang sering dianggap sebagai orang yang tidak berdaya. Sering dianggap bahwa mereka itu selalu membutuhkan kita, selalu tidak berdaya, helplessness itu ya merasa tidak berdaya, lemah gitu loh. Anak itu sering dianggap lemah. Nah, ketika dia itu mulai berlari, kemudian main segala sesuatu yang menggunakan motoriknya, itu dia merasa terbebas, independence. Dia menjadi seseorang yang lebih mandiri dibandingkan ketika dia itu hanya diam saja. Nah, ketika mereka sudah mulai independence, merasa bebas, tidak bergantung dengan orang lain, rasa percaya diri anak itu lebih berkembang dibandingkan ketika dia hanya diam. Nah, ini adalah salah satu fungsi yang menurut saya juga mantap sekali. Dan ini makanya harus kita galakkan bagaimana sih anak itu kembali aktif seperti kita zaman dulu lah. Itu juga menyenangkan. Anak sekarang juga menyenangkan, saya rasa juga menyenangkan. Tapi bagaimana caranya agar kita lebih bisa mengaktifkan anak lagi, saya rasa itu tantangan. Kemudian anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya itu melalui ketika dia mulai melakukan kegiatan motorik. Kemudian melalui perkembangan motorik yang normal memungkinkan anak itu dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Jadi motorik ini bukan hanya mempengaruhi fisik, tapi tadi ya,
Yang pertama itu adalah rasa percaya dirinya, itu self-nya itu akan berkembang. Kemudian yang selanjutnya bisa juga mengembangkan perkembangan sosialnya. Jadi ketika motoriknya bagus, itu akan memperoleh anak-anak dengan sosial emosional yang bagus juga. Dia bisa bergaul dengan temannya, bisa bermain dengan ya teman-temannya. Itu yang saling mempengaruhi. Jadi saya rasa perkembangan motorik bukan hanya langsung cukup satu perkembangan motorik aja yang harus dikembangkan gitu, tapi ternyata mereka saling berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan yang lain. Jadi tadi perkembangan sosial emosional, kemudian perkembangan self concept tadi yang seperti dijelaskan, bahwa dia mengerti siapa dirinya, mengerti bagaimana dirinya itu sebenarnya. Oh, aku senang lari, oh aku senang ini, aku senang kegiatan ini. Jadi dia tahu bahwa apa yang disukainya, kemudian dia bisa memperoleh stimulasi, kemudian memperoleh apa yang diinginkannya, kemudian orang tua dan gurunya paham tentang dirinya. Nah, itu yang seharusnya dikembangkan. Nah, itu fungsinya. Nah, kemudian perkembangan, kita juga sudah belajar tentang perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik itu ternyata bergantung pada kematangan otot dan syarafnya anak. Jadi seperti yang kemarin, motorik itu kan pergerakan itu ya seperti jalan, kemudian lari-lari tadi, kemudian lompat, itu kan motorik yang menggunakan otot-otot besar. Ada juga bahkan pergerakan kecil seperti menggenggam, kemudian menulis sesuatu, menangkap. Nah, itu juga motorik juga. Nah, ini ternyata membutuhkan kematangan otot dan syarafnya. Jadi, ketika otot dan syarafnya belum matang, maka kegiatan motorik yang dilakukan anak itu juga belum bisa. Contohnya, otot dan syaraf anak untuk berjalan itu bisa matang itu ketika usia kurang lebih 1 tahun lah. Nah, ketika anak usia 6 bulan yang otot dan syarafnya itu belum matang, kemudian dipaksa untuk berjalan, ini tidak akan bisa, bahkan bisa mencelakai anak. Jadi perkembangan motorik itu harus kita tahu. Oh, usia segini matangnya ini. Itu sudah ada sebenarnya di STPPA, di Permendikbud 137. Nanti silahkan dibuka. Oh, matangnya usia ini itu seperti ini. Itu ada semuanya. Jadi jangan sampai kita itu mengkarbit anak. Mengkarbit anak itu seperti ini. Belum wayahe, belum waktunya untuk berjalan, tapi dipaksa untuk jalan. Dan itu mengerikan gitu. Jadi silahkan dari mata kuliah ini saya harap teman-teman memiliki pandangan bahwa kematangan otot dan syaraf itu syarat utama untuk perkembangan motorik. Jadi jangan sampai dipaksa untuk bisa ini bisa itu sementara mereka belum matang. Kemudian yang kedua itu belajar keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak matang. Ini hampir sama seperti yang di atasnya. Jadi keterampilan motorik itu syarat utama adalah matang dulu. Ketika sudah matang, baru bisa dilakukan kegiatan motoriknya. Jadi ketika teman-teman nanti buat stimulasi kegiatan, yang kemarin sudah dijelaskan di pertemuan awal kan teman-teman harus membuat rancangan kegiatan. Itu lihat STPP-nya. Anak itu sudah bisa apa toh? Ketika sudah bisa ini, oh berarti kegiatannya ini. Jadi jangan sampai kegiatan itu offset. Offset itu anak belum bisa, tapi wah biar kegiatannya heboh gitu. Anak diminta untuk kegiatan ini, padahal kematangan anak belum sampai ke sana. Dan itu tidak bisa dilakukan begitu. Kemudian perkembangan motorik mengikuti pola yang diramalkan. Maksudnya seperti apa? Jadi motorik itu bisa terlihat. Maksudnya, oh anak usia 1 tahun itu kemungkinan akan bisa jalan. Itu sudah bisa meramalkan. Dan antara anak satu di Indonesia, contohnya di Indonesia dengan anak yang ada di Eropa, 1 tahun itu bisa jalan gitu. Itu namanya bisa diramalkan. Ada step-stepnya. Setelah ini, setelah ini. Oh, setelah nanti jalan, nanti anak bisa lari. Setelah anak lari, nanti bisa engklek 1 kaki gitu. Itu bisa diramalkan step-stepnya.
karena memang itu polanya. Ada pola yang terjadi di sana. Dan antara satu tempat dan tempat lain itu tidak akan mengalami perbedaan yang berarti. Contohnya ya tadi kalau di Eropa 1 tahun jalan, kemudian di belahan dunia yang lain 1 tahun kemungkinan juga bisa jalan. Itu namanya pola yang bisa diramalkan. Kemudian individu memiliki perbedaan dalam laju perkembangan. Nah, walaupun bisa diramalkan 1 tahun itu bisa jalan contohnya. Tapi antara satu individu, si A dan si B, itu nggak harus tepat 1 tahun. Jadi pasti ada perbedaannya. Jadi mungkin 9 bulan mungkin ya, 9 bulan atau 10 bulan gitu lah. 10 bulan itu anak A itu sudah bisa jalan. Tapi kok ini 1 tahun yang B, 1 tahun 2 bulan kok nggak bisa jalan ya? Nah, ini nggak bisa menjadi patokan antara satu anak dengan anak yang lain. Karena masing-masing individu itu memiliki lajunya masing-masing, memiliki waktunya masing-masing. Jadi jangan sampai kok kita membandingkan anak satu dengan anak lain. Kok kae urung iso ngene, kok kae wis iso ngene. Karena masing-masing anak itu akan memiliki lajunya masing-masing. Nah, kadang-kadang juga kita harus aware juga, orang tua dan guru atau pendidik itu harus aware. Nah, aware-nya itu gimana? Caranya dengan deteksi dini. Nah, ketika kita mendeteksi, kemudian ada tanda-tanda keterlambatan, kita bisa bekerja sama dengan ahlinya. Ahlinya siapa? Bisa dokter. Kok belum bisa jalan? Apakah kakinya mengalami kekurangan gitu? Apakah kakinya mengalami sesuatu yang berbeda dengan temannya? Apakah struktur ototnya itu seperti apa? Apakah tulangnya bermasalah? Nah, itu bisa kita konsultasikan. Contohnya, kok sampai 2 tahun itu anak kok belum bisa jalan ya? Nah, kita perlu aware, kita perlu deteksi dini, apakah anak ini mengalami keterbatasan atau tidak. Tapi selama 1 tahun 3 bulan kok anak masih bisa rambatan, kemudian dia masih bisa tertatih-tatih untuk belajar, berjalan, itu saya rasa kita stimulasi aja dengan cara berbagai macam kegiatan. Contohnya dikasih, ini ada kesukaannya anak, ayo kesini. Nah, itu sumber stimulasi. Nah, tapi kalau sampai 2 tahun nggak bisa jalan, 2 tahun setengah, 3 tahun, nah itu yang harus aware kita. Apakah anak ini mengalami masalah atau tidak? Nah, kita harus bekerja sama dengan ahlinya gitu. Kemudian, ruang lingkup perkembangan motorik. Nah, ini ruang lingkupnya ada 2. Yang akan saya bahas nanti hanya motorik kasar karena takut waktunya terlalu panjang. Untuk motorik kasar, ini adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan otot-otot kasar atau otot-otot besar. Nah, kegiatannya seperti berjalan, berlari, merangkak, melompat, melempar. Nah, kalau tadi kan pakai kaki ya, melempar sesuatu, melempar bola, menangkap bola, itu adalah juga motorik kasar selama dia menggunakan otot-otot yang besar. Otot besar itu apa? Ya, yang ada di betis, ada yang ada di paha, kemudian di lengan. Itu otot besar. Kemudian yang kedua, ada namanya motorik halus. Nah, motorik halus ini adalah koordinasi antara mata, tangan, dan memerlukan kegiatan yang lebih teliti dan menggunakan otot-otot kecil. Otot-otot kecil itu yang ada di tangan, di jari-jari tangan. Nah, kegiatan apa yang dimaksud sebagai motorik halus? Ini seperti menulis, kan menggunakan otot halus, menggambar, menjahit, mencelupkan sesuatu, meremas, merobek. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan motorik halusnya anak. Nah, ini masuk ke motorik kasar pada anak prasekolah atau anak-anak PAUD. Itu peneguhan gerakan berjalan, berlari, melompat. Jadi, ini adalah keterampilan yang seharusnya kita teguhkan. Teguhkan itu kita stimulasi, kita beri fasilitasi gitu. Kemudian belajar keterampilan olahraga. Olahraga ini banyak hal. Contohnya ada kegiatan melompati rintangan, kemudian zigzag, berlari zigzag, melompat, kemudian kegiatan-kegiatan olahraga yang untuk anak. Senam itu juga salah satu keterampilan olahraga bagi anak. Kemudian selanjutnya ini adalah pola gerakan dasar yang dapat dicapai anak usia 3-4 tahun. Ini
Kalau ini dari luar ya, kalau di kita itu ada STPPA yang kemarin sudah saya kirimkan juga, STPPA-nya nanti silahkan di print, jadi teman-teman tahu itu STPPA-nya untuk usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu sangat lengkap sekali, rinci sekali. Seharusnya anak itu pada usia tahun itu seperti apa. Contohnya ini, usia 3 tahun, anak itu pola dasarnya, kegiatannya itu bisa menaiki tangga, kemudian berjalan dengan lancar ya tentunya, bahkan bisa berlari gitu. Kemudian usia 4 tahun ini mulai mendaki, menuruni tangga secara mandiri, berlari, menggantung, melompat, menarik, dan banyak hal sekali. Nah, semakin tinggi usianya, itu keterampilannya itu akan semakin lebih kompleks gitu. Jadi semakin kompleks itu sesuai dengan usia yang semakin besar juga. Nah, ini juga motorik kasar untuk anak usia dini. Ini untuk lebih lengkapnya yang ada di STPP, tapi ini dari berbagai sumber. Jadi seperti itu. Nah, apa yang diperlakukan, apa yang diperlukan dalam pengembangan fisik dan motorik anak? Tentunya stimulasi. Makanya kok ada mata kuliah ini, tujuannya biar teman-teman itu bisa merancang sebuah stimulasi motorik yang tepat dan benar untuk anak. Jadi jangan sampai ketika membuat asal-asalan, seharusnya motoriknya bisa berkembang, tapi karena kesalahan, ketidaktahuan, itu akhirnya motoriknya malah menjadi menjadi tidak bagus gitu. Nah, inilah tujuan mata kuliah kita. Kemudian yang tentunya asupan gizi. Kemarin kita banyak sekali membahas tentang asupan gizi ini ya. Menarik sekali bahwa ternyata asupan gizi, asupan makanan itu bukan hanya ketika ibu melahirkan gitu, bukan ketika anak lahir atau ibu melahirkan, tapi selama dalam masa kandungan, dan itu sangat penting sekali. Bahkan ketika gizinya tidak terpenuhi, nanti anak stunting, kita juga sudah bahas di pertemuan kemarin. Nah, demikian dari saya penjelasan singkat saya. Nanti untuk motorik halus dan tentang seni nanti akan dibahas untuk kelompok-kelompok selanjutnya. Apabila banyak kekurangan dari Bu Nur mohon maaf, dan terima kasih atas kuliahnya hari ini yang sudah mendengarkan Bu Nur sampai akhir. Terima kasih semuanya, mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak salah kata. Demikian dari saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.